Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah dan doa sebelum belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Teman-teman, apa kabar semuanya? Baik. Jawabnya kurang kompak ya. Kalau misalnya sekali lagi Ibu tanya, teman-teman apa kabar semuanya? Kalian jawab, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Sambil menggepalkan tangannya ya, oke? Teman-teman apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Sebelumnya, perkenalkan nama Ibu Salma Fadila Kurnia, biasa dipanggil Bu Salma. Ibu di sini berkesempatan mengajar di sekolah SMP Negeri 1 Bablas, mengajar mata pelajaran pendidikan agama Islam di kelas 7. Hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang amanah dan jujur. Sebelum Ibu menyampaikan materi tentang amanah dan jujur, Ibu mau tanya ke teman-teman semua. Kenapa sih, apa tujuan kita mempelajari tentang amanah dan jujur? Ada yang tahu? Supaya jujur. Jadi tujuan kita mempelajari tentang amanah dan jujur, yang pertama, agar kita membangun kepribadian yang baik. Yang kedua, mencegah tindakan tidak terpuji. Yang ketiga, membangun lingkungan yang harmonis. Selanjutnya, kalau misalnya saat saya menyampaikan materi, jangan ada yang ngobrol atau bercanda. Oke? Pengertian amanah. Secara bahasa, amanah berasal dari kata bahasa Arab amanatan, yang berarti aman, tentram, tenang, dan hilang rasa takut. Sementara dalam bahasa Indonesia, amanah diartikan sebagai sesuatu yang dititipkan kepada orang lain, keamanan dan ketentraman, dan dapat dipercaya. Secara istilah, amanah berarti pemenuhan hak-hak oleh manusia, baik terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang lain, maupun dirinya sendiri, dan bertanggung jawab terhadap kepercayaan yang diterimanya untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Pengertian jujur. Jujur dalam bahasa Indonesia berarti lurus hati, tidak bohong, dan tidak curang. Dalam bahasa Arab, jujur berasal dari kata sidik, yang artinya berkata benar. Sedangkan secara istilah, jujur adalah kesesuaian antara lahir dan batin ucapan dan perbuatan serta berita dan fakta. Jadi gampangnya gini, amanah yaitu tanggung jawab yang harus dijaga dan dilaksanakan dengan penuh kepercayaan. Sedangkan jujur yaitu berkata dan bertindak sesuai dengan kebenaran tanpa ada kebohongan. Terus di sini ada macam-macam amanah, ada 3. Yang pertama, amanah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Hal ini mencakup melaksanakan ibadah dengan benar, menjaga hubungan dengan Allah, dan menjaga amanah agama. Yang kedua, amanah terhadap sesama manusia. Ini mencakup menjaga kepercayaan yang diberikan oleh orang lain, seperti memegang janji, menjaga rahasia, serta menghormati hak dan harta orang lain. Yang ketiga, amanah terhadap diri sendiri, yaitu menjaga diri dari hal-hal yang merugikan, baik fisik maupun moral. Ini termasuk menjaga kesehatan dan integritas pribadi. Terus di sini juga ada macam-macam jujur, ada 4. Yang pertama, jujur dalam niat. Niat yang tulus dan ikhlas dalam melakukan sesuatu tanpa ada maksud tersembunyi atau kepentingan pribadi. Yang kedua, jujur dalam perkataan, yaitu mengatakan hal yang sebenarnya tanpa
menambah atau mengurangi fakta. Ini juga termasuk tidak berbohong dalam situasi apapun. Yang ketiga, jujur dalam perbuatan. Bertindak sesuai dengan apa yang diucapkan atau dijanjikan. Ini berarti tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang dijanjikan atau yang diharapkan. Yang keempat, jujur dalam transaksi, yaitu melakukan transaksi dengan transparan, tidak menipu, dan memberikan informasi yang jelas kepada pihak lain, baik dalam jual beli maupun perjanjian lain. Terus di sini ada cara berperilaku amanah, ada 3. Yang pertama, menepati janji. Kita harus selalu berusaha untuk memenuhi janji yang telah dibuat. Jika ada alasan yang sah untuk tidak dapat menepati janji, komunikasi hal tersebut dengan jelas dan secepat mungkin. Yang kedua, menjaga rahasia. Jika seseorang mempercayakan informasi pribadi atau rahasia kepada kita, jagalah dengan baik dan jangan menyebarkannya kepada orang lain tanpa izin. Terus yang 3, bertanggung jawab atas tindakan. Jika melakukan kesalahan, akui kesalahan tersebut dan ambil langkah untuk memperbaikinya. Jangan menyalahkan orang lain atau mencari alasan untuk melindungi diri sendiri. Cara berperilaku jujur, ada 3 juga. Yang pertama, berbicara dengan kebenaran. Selalu ucapkan hal yang sebenarnya, bahkan jika itu sulit atau tidak menguntungkan. Jujur dalam komunikasi membangun kepercayaan dengan orang lain. Yang kedua, mengakui kesalahan. Jika kita melakukan kesalahan, jangan takut untuk mengakuinya. Ini menunjukkan integritas dan kematangan serta memberi kesempatan untuk belajar dari pengalaman. Yang ketiga, hindari menyebar rumor atau kebohongan. Jangan terlibat dalam pembicaraan yang menyebarkan informasi yang tidak benar atau rumor. Selalu verifikasi informasi sebelum membagikannya kepada orang lain. Di sini juga ada contoh amanah dan jujur. Ada 5. Yang pertama, mengerjakan PR atau tugas yang diberikan oleh guru. Yang kedua, selalu mengembalikan uang yang kelebihan ketika jajan. Semoga di sini nggak ada kayak gitu ya. Terus yang ketiga, mengerjakan bagian tugas kelompok yang telah ditentukan. Yang keempat, berani mengakui kesalahan ketika berbuat salah. Yang kelima, ketika meminjam sesuatu, selalu mengembalikannya tepat waktu sesuai dengan kesepakatan. Di sini juga ada dampak positif amanah dan jujur. Yang pertama, kalau misalnya kita memiliki sifat amanah dan jujur, yang pertama kita meningkatkan kepercayaan. Yang kedua, menjaga hubungan yang baik. Yang ketiga, meningkatkan ketenangan hati. Yang keempat, keberkahan dalam hidup. Di sini juga ada dampak negatif jika tidak amanah dan tidak jujur. Yang pertama, kalau misalnya kita tidak amanah dan tidak jujur, udah pasti kita kehilangan kepercayaan dari orang lain. Yang kedua, kerusakan reputasi. Yang ketiga, rasa bersalah dan beban psikologis. Yang keempat, dampak akhirat. Terus di sini juga ada dalil tentang amanah yang ada dalam Quran surat An-Nisa ayat 58 yang artinya, sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha melihat. Di sini juga ada dalil tentang jujur.
yang ada dalam Quran surat Al-Maidah ayat 119. Yang artinya Allah berfirman, inilah saat orang yang benar memperoleh manfaat dari kebenarannya. Mereka memperoleh surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Itulah kemenangan yang agung. Di sini ada 5 hikmah dari sifat amanah dan jujur. Yang pertama, udah pasti kita bakal mendapat kepercayaan dari banyak orang. Yang kedua, merasakan ketenangan dan kebahagiaan. Yang ketiga, meningkatkan keimanan. Yang keempat, terhindar dari sifat munafik. Yang kelima, memperoleh kebaikan dunia dan akhirat. Terus kesimpulan. Jadi kesimpulannya yaitu amanah berarti dapat dipercaya dan bertanggung jawab atas tugas yang diberikan. Sementara jujur adalah berkata dan bertindak berdasarkan kebenaran. Kedua sifat ini membangun kepercayaan dan integritas dalam hubungan sosial. Seseorang yang amanah dan jujur akan dihormati karena menunjukkan tanggung jawab dan kepercayaan tinggi. Mungkin pembelajaran kita hari ini yang sudah Ibu sampaikan, apakah teman-teman semua sudah pada paham? Kalau misalnya sudah pada paham, coba Ibu mau tanya. Tadi kan Ibu sudah menjelaskan ada macam-macam amanah dan jujur. Coba sebutkan ada berapa macam-macam amanah yang bisa angkat tangan. Yang tahu, yang masih ingat tadi yang sudah dijelaskan, ada berapa macam-macam amanah? Angkat tangan. Ada 3, Bu. Ya, apa aja? Amanah terhadap Allah Subhanahu wa taala, Ya. amanah terhadap orang lain, Ya. dan amanah terhadap diri sendiri. Ya, tepuk tangan untuk sekali lagi Ibu mau tanya. Tadi kan sudah ada tuh contoh-contoh amanah dan jujur. Coba sebutkan 3 contoh amanah dan jujur dalam kehidupan sehari-hari. Apa aja? Ya, apa? Contoh amanah dan jujur, Ya. mengerjakan PR atau tugas, Ya, selalu mengembalikan uang yang kelebihan, ya, terus mengerjakan mengerjakan sebagian tugasnya apabila dia diberi tugas. ya. Nah, tepuk tangan untuk kalian. Mungkin cukup sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.